Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, insya Allah tempat di mana bapak ibu menitipkan dan mengamanahkan putra-putri bapak, pondok ini Masyitoh sesuai dengan namanya yang di dalamnya ada semangat perjuangan yang luar biasa. Kan ibu-ibu ingat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyajikan kepada kita gambaran tentang perempuan-perempuan yang istimewa, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencontohkan tentang perempuan-perempuan yang tidak pantas ditiru. Di antara perempuan yang dicontohkan sebagai orang yang istimewa adalah istri dari Fir'aun yang namanya Masyitoh. Beliau di tengah kesulitan, di tengah keterbatasan, tetapi tetap menjadi orang yang mampu mengokohkan dan menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang mulia. Bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya pada kesempatan ini bersyukur bisa hadir, seperti rasanya ke rumah sendiri. Karena saya juga anak pondok pesantren. Semua pendidikan saya di pondok pesantren. 6 tahun di Lombok, lalu nyantri di Al-Azhar di Kairo. Semuanya adalah pendidikan pondok pesantren. Alhamdulillah, pendidikan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saya amanah menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Kalau Al-Qur'an saja, kalau Al-Qur'an itu bisa mendorong untuk kita masuk ke dalam surga kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka urusan dunia itu kecil sebenarnya. Kalau memasukkan ke dalam surga saja bisa, apalagi sekedar menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang berprestasi, apalagi sekedar menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia. Itu jauh lebih kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang menjadikan Al-Quran menjadi imamnya. Apa makna menjadikan Al-Quran sebagai imam? Dijadikan sebagai karibnya, setiap saat selalu dekat kepadanya. Maka begitu masuk ke dalam pondok pesantren Masyitoh ini, tadi kita dengarkan anak-anak kita membaca bacaan-bacaan dari hafalan mereka. Kalau ada bapak ibunya hadir pada hari ini, pada saat ini, anaknya membaca di depan tadi, bapak ibu yang hadir itu adalah seberuntung-beruntung orang tua. Siapa orang tua yang beruntung bapak ibu saudara sekalian? Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, yang umurnya boleh saja terbatas, tetapi amal-amal yang sampai kepadanya terus tersambung jauh setelah dia meninggal dunia. Itulah orang tua yang beruntung. Dan salah satu jalan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, investasi. Ibu-ibu, bapak-bapak kita di dunia sering berinvestasi untuk sesuatu yang kita harapkan keuntungannya datang kepada kita. Kita menanam modal, membuka usaha perdagangan, menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk usaha perniagaan yang keuntungannya untuk rezeki, untuk kebaikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir, Bapak Ibu, kalau mau investasi, cari investasi yang jangkanya paling panjang keuntungannya.
Tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tetapi berpuluh-puluh tahun, bahkan tidak terputus selama-lamanya. Investasi itu yang disebut di dalam agama dengan shadaqatun jariyah. Sedekah itu ada 2 kata ulama. Yang pertama shadaqatun ghairu jariyah. Yang kedua shadaqatun jariyah. Apa shadaqatun ghairu jariyah? Kalau ada orang lapar, Bapak Ibu, kita kasih nasi 1 bungkus. Begitu kita kasih nasi 1 bungkus, kita dapat pahala. Tapi hanya saat itu saja. Selesai dia makan, selesai putus pahala kita. Begitu kita selesai memberi, putuslah pahala kita di situ. Dapat 1 pahala. Ada shadaqatun jariyah yang kita sekali berbuat, tetapi terus menyambung pahalanya. Salah satu dari shadaqatun jariyah yang utama adalah kita menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solihah, cinta pada Al-Quran, dan dengan kecintaannya pada Al-Quran itu dia akan terus mengirimkan kebaikan-kebaikan dan pahala kepada kita. Itu investasi jangka panjang. Nah, Masyidah ini pondok pesantren yang menyiapkan tempat untuk investasi seperti itu. Maka jangan khawatir Bapak Ibu ya, jangan khawatir, jangan merasa berat, ringankan hati, tanamkan keyakinan bahwa anak-anak kita yang belajar di tempat ini akan menjadi investasi jangka panjang kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan taruh makhluk-makhluknya, manusia yang diciptakan itu di tempat-tempat yang baik. Kalau kita mengisi diri kita dengan Al-Quran, mustahil Allah tempatkan kita di tempat yang tidak baik. Karena Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami jaga Al-Quran itu. Salah satu bentuk penjagaan Al-Quran, kata para ulama, adalah Allah akan menjaga orang yang di dalam dirinya ada Al-Quran di tempat-tempat yang baik. Insya Allah orang yang ada di dalam dirinya itu Al-Quran akan dijauhkan dari tempat-tempat yang akan membawa kemudaratan, diletakkan di tempat-tempat yang akan memberikan kemanfaatan, ditaruh di tugas-tugas dan amanah yang akan membawa kemaslahatan untuk dirinya dan untuk keluarga serta masyarakatnya. Jadi Al-Quran yang ada pada anak kita, Bapak Ibu, itu adalah penjagaan dan juga benteng untuk masa depan anak kita. Oleh karena itu, alhamdulillah pada kesempatan ini anak-anak yang usia belia, dan tadi kita dengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya, insya Allah mereka ke depan, anak-anak kita yang sekarang masih kecil-kecil sekali, akan menjadi orang-orang yang akan membangun bangsa kita insya Allah, jadi pemimpin-pemimpin insya Allah. Tidak pernah ada sejarahnya hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran itu Allah letakkan di tempat yang terhina. Tidak pernah ada ceritanya, kecuali kalau orang yang membawa Al-Quran itu dia menghinakan dirinya dengan meninggalkan tuntunan-tuntunan Al-Quran. Dia yang pertama kali tidak mau menghormati Al-Quran yang ada pada dirinya. Kalau dia tidak mau jaga kehormatan Al-Quran yang ada pada dirinya, Allah tidak akan jaga dia. Tapi selama dia jaga, ada Fatihah dalam dirinya, hanya hafal Fatihah saja, dengan berkah Al-Fatihah itu Allah akan jaga dia. Itu sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, ulama-ulama kita dari dulu mengajarkan kita untuk bersyafaat, bertawasul dengan Al-Quran. Sebaik-baik syafaat dan tawasul dengan kitab suci Al-Quran. Ada suratul Baqarah dalam diri anak-anak kita, Al-Baqarah itu jadi benteng dia.
apalagi ada di dalam anak-anak kita 114 surah, 30 juz, insya Allah akan sempurna penjagaan dan benteng untuk anak-anak kita.